Sanksi untuk Persija Jakarta kalau dari segi denda harusnya bisa lebih dari 220 juta rupiah. Dan reaksi penonton yang melakukan lemparan botol ke arah lapangan itu, menurut gua bukan gara-gara selebrasi dari Beckham Putra. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas berita yang cukup menarik saat ini, yaitu berita tentang sanksi yang didapatkan oleh Persija Jakarta dan juga Persib Bandung imbas dari laga yang mereka mainkan di Stadion Patriot pada tanggal 16 Februari 2025. Karena kalau kita lihat secara kasar, laga ini emang banyak banget kejadian yang berpotensi buat dapat sanksi dari Komdis PSSI. Dan bener aja, Komdis PSSI udah ngeluarin sanksi dari kejadian di laga tersebut. Sanksinya adalah untuk Persija Jakarta, yaitu denda senilai 220 juta rupiah serta larangan 4 laga home tanpa penonton. Dan hal yang paling mengejutkan, ternyata Persib Bandung juga dapat sanksi. Bukan untuk klub secara umum, tapi ternyata sanksi individu, yaitu untuk Beckham Putra Nugraha. Karena dianggap melakukan selebrasi berlebihan yang memicu provokasi kepada para penonton. Dan Beckham dapat sanksi denda senilai 75 juta rupiah plus larangan 3 kali bertanding. Kalau menurut gua, sanksi yang diterima oleh kedua klub ini emang cukup berat. Kalau untuk Persija sebenarnya wajar banget. Karena semua orang tahu kalau di laga tersebut banyak terjadi kerusuhan, pelemparan, penyalaan flare yang dilakuin sama oknum Jackmania. Tapi kalau untuk Beckham Putra ini gua juga kaget. Bukan cuma gua, tapi kayaknya Bobotoh dan semua orang juga pasti kaget dengar berita ini. Kita bingung dan bertanya-tanya kenapa kok bisa sampai Beckham ini kena sanksi. Padahal dari awal semuanya nggak ada ekspektasi kalau Persib Bandung bahkan Beckham Putra bakal dapat sanksi dari Komdis PSSI. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas apakah sanksi tersebut sebanding, apakah worth it buat mereka terima, biar semua pihak ngerti dan paham. Syukur-syukur kalau Komdis PSSI juga bisa nonton video ini biar jadi masukan juga buat mereka. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, sanksi buat Persija Jakarta dulu deh. Berdasarkan pengamatan gua nemuin 5 sanksi yang dilakuin sama Persija Jakarta, khususnya dalam hal ini yang dilakuin sama supporter mereka. Yang pertama adalah penyalaan flare, yang kedua pelemparan benda ke dalam lapangan, yang ketiga kerusuhan berupa perusakan fasilitas stadion, keempat menampilkan slogan yang bersifat menghina, dan kelima yaitu penganiayaan. Nah, kelima hal ini emang dilakuin dalam frekuensi yang cukup berat guys. Contohnya penyalaan flare, ada kurang lebih 15 flare yang dinyalain di dalam stadion. Terus untuk penganiayaan juga ini banyak banget terjadi baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Bahkan kabarnya sampai ada korban di stasiun Jatinegara, yaitu bapak-bapak tunawicara yang kena keroyok oknum Jackmania karena pakai jersey Persib. Tapi intinya dari semua kejadian tadi, Komdis PSSI nyimpulin buat ngasih sanksi berupa denda senilai 220 juta rupiah plus 4 laga home tanpa penonton. Kalau kita lihat dari kode disiplin PSSI tahun 2023, semua hal tadi emang tercantum dalam pasal 70 tentang tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton. Yang mana hal itu emang udah jadi tanggung jawab klub dan juga panpel untuk meminimalisir dan menghindari kejadian-kejadian tersebut. Nah, untuk sanksinya ada dalam lampiran 1. Kita coba runtut lagi berapa besaran denda berdasarkan kejadian tadi. Yang pertama, penyalaan flare. Karena tadi jumlahnya kurang lebih 15, di sini ada ketentuan bahwa jika penyalaan flare di atas 10 kali yaitu denda sekurang-kurangnya 200 juta rupiah. Terus yang kedua, pelemparan benda ke dalam lapangan yaitu denda sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Ketiga, menampilkan slogan yang bersifat menghina. Kalau berdasarkan pengamatan gua coba nemuin satu banner yang bersifat menghina. Jadi Persija dapat denda sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Keempat, yaitu kerusuhan berupa perusakan fasilitas stadion dengan sanksi larangan 1 laga tanpa penonton dan denda sekurang-kurangnya 25 juta rupiah. Dan yang terakhir atau yang kelima, penganiayaan yaitu larangan 1 laga tanpa penonton dan denda sekurang-kurangnya 25 juta rupiah. Kalau di total, Persija Jakarta harusnya minimal mendapatkan sanksi berupa denda senilai 290 juta rupiah dan larangan hanya 2 laga home tanpa penonton. Tapi perlu diingat kalau hitung-hitungan tadi itu adalah sanksi paling minimal. Artinya sanksi yang dikasih tentu bisa lebih berat, tergantung sama kesalahan yang udah mereka lakuin seberapa berat dan juga seberapa parah. Terus ini juga kan cuman gambaran kasar doang. Gua nggak tahu kenapa Komdis PSSI bisa nentuin denda 220 juta rupiah plus 4 laga home tanpa penonton, itu gimana teknisnya. Tapi tentunya pemberian sanksi tersebut berdasarkan subjektivitas dari Komdis PSSI itu terhadap kejadian yang mereka lihat berdasarkan bukti yang mereka dapetin. Jadi intinya kalau kita lihat berdasarkan kode disiplin PSSI tahun 2023, sanksi untuk Persija Jakarta kalau dari segi denda harusnya bisa lebih dari 220 juta rupiah. Tapi kalau dari segi larangan laga home tanpa penonton itu harusnya bisa kurang dari 4 laga tadi. Kemudian sekarang kita geser buat bahas sanksi yang diberikan kepada Persib Bandung. Nah, ini sanksi yang emang cukup aneh dan bikin kaget semua pihak. Jadi Komdis PSSI ngeluarin sanksi buat Beckham Putra Nugraha dengan alasan bahwa Beckham yang melakukan selebrasi kedinginan atau cold celebration itu dianggap berlebihan dan memancing reaksi dari penonton ketika laga sedang berlangsung. Jadi aturan
aturannya ada dalam Kode Disiplin PSSI 2023 pasal 55. Di sini tertulis setiap orang yang melakukan tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi penonton ketika pertandingan sedang berlangsung diberikan sanksi skors 2 pertandingan dan sanksi denda minimum sebesar 75 juta rupiah. Bentar, kita bahas dulu tingkah laku buruknya. Yang jadi pertanyaan, tingkah laku buruk bagaimana yang dilakukan oleh seorang Beckham Putra Nugraha? Padahal selebrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra itu wajar banget. Bahkan udah lumrah dilakuin di mana-mana dalam pertandingan sepak bola. Contohnya Liga Inggris, karena selebrasi ini dipopulerkan oleh pemain Chelsea yaitu Cole Palmer. Di sana adem ayem aja tuh Palmer mau selebrasi kedinginan sebanyak apapun. Bahkan kalau kita lihat di beberapa laga besar lain, contohnya Messi yang nunjukin name set di jersinya ke arah supporter. Dan selain itu banyak juga kok kasusnya pemain bola yang nunjukin gestur ke penonton lawan saat selebrasi. Tapi hal itu gak jadi masalah sedikit pun. Selebrasi ini udah jadi bentuk dan ekspresi emosional yang dilakuin oleh pemain ketika timnya udah berhasil nyetak gol. Selagi selebrasi itu gak mengandung tindakan yang aneh-aneh, kayak ngejek supporter lawan, ngacungin jari tengah, atau tindakan sara, menurut gua semuanya itu sah-sah aja. Dan reaksi penonton yang melakukan lemparan botol ke arah lapangan itu, menurut gua bukan gara-gara selebrasi dari Beckham Putra, tapi karena tensi pertandingan yang emang tinggi dan panas banget. Ditambah itu kan gol keempat yang dicetak oleh David da Silva, yang awalnya Persija udah unggul 2-0 lebih dulu, tapi berhasil disamain oleh David da Silva jadi 2-2. Ya gimana supporter tuan rumah gak kesel dan emosi coba? Para pemain Persib juga wajar banget berselebrasi karena mereka udah berhasil nyetak gol ke gawang lawan. Apalagi yang tadinya udah ketinggalan 2-0. Mereka wajar banget dong emosional, ditambah ini laga El Clasico. Dan respon supporter juga yang marah dan melakukan lemparan, emang dalam tanda kutip wajar juga karena tensi pertandingan yang tinggi banget saat itu. Jadi menurut gua tindakan supporter yang marah dan melakukan lemparan itu sama sekali gak ada hubungannya dengan selebrasi Beckham Putra Nugraha. Karena mau gimana pun para pemain Persib berselebrasi, kayaknya mereka bakalan tetap dapat lemparan dari para supporter. Bahkan kalau kita lihat di pasal 55 tadi, sanksi yang tercantum di sini cuma skors 2 laga. Sedangkan Beckham malah dijatuhin skor sebanyak 3 laga. Tentu dari sini udah jadi hal yang bingung banget. Gua juga gak ngerti lagi sama subjektivitas dari Komdis PSSI ini gimana. Dan dari kubu Persib Bandung tentunya mereka sangat gak terima. Pelatih mereka Boyan Hodak benar-benar kesel banget. Dia ngeluh banget karena dia bilang kalau Persib itu baru nerima info di H-1 malamnya sebelum laga melawan Madura United. Tapi sebenarnya kalau gua lihat tanggal dari surat tersebut adalah tanggal 20 Februari, yang artinya dikasih H-2. Gua juga nggak tahu penyampaian informasi ini ke tim Persib gimana, apakah telat ataupun gimana itu gua gak tahu pasti. Tapi yang jelas mau itu H-2 ataupun H-1, jelas ini bikin efek domino kerugian dari sanksi tersebut. Boyan Hodak ngeluh karena mereka udah latihan sama Beckham, matengin taktik sama Beckham, tapi tiba-tiba mereka harus tampil tanpa Beckham. Harusnya Komdis PSSI bisa lebih bijak dan profesional dalam hal waktu pemberian sanksi biar sanksi tersebut gak berpengaruh kepada hal lain yang ada di luar konteks sanksi tersebut. Kalau gini kan pihak Persib benar-benar dirugikan banget karena mereka harus ngerubah taktik secara mendadak. Tapi guys, balik lagi bahwasanya penilaian sanksi tersebut berdasarkan subjektivitas dari Komdis PSSI yang dilihat dari bukti yang mereka terima. Mungkin aja hal-hal yang kita lihat itu ternyata nggak sama hal yang dilihat oleh Komdis PSSI. Kesimpulannya, baik itu sanksi yang diberikan kepada Persija Jakarta maupun Persib Bandung ini dirasa kurang tepat. Persija harusnya bisa dapat denda lebih, tapi laga home tanpa penonton bisa lebih sedikit. Sedangkan Persib Bandung, khususnya Beckham Putra, itu gak dapat sanksi seperti tadi. Kalaupun harus disanksi, kayaknya teguran keras itu benar-benar udah lebih dari cukup buat Beckham Putra. Tapi ya mau gimana lagi, hal ini udah terjadi. Yang paling penting adalah semua pihak harusnya bisa berbenah dan jadi lebih baik. Karena tetap aja, pelanggaran apapun dan sekecil apapun itu tentu gak dibenarkan. Ya sesekali kita juga gak harus nyudutin pihak lain. Tapi kita harus introspeksi diri. Minimal kita semua harus ngasih yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Gue juga pengen denger dong pendapat kalian tentang kasus ini gimana. Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau ada data yang salah dari gue, sekalian tolong koreksi juga. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Klik tombol subscribe kalau kalian mau ngikutin gue terus buat cari tahu berita unik tentang sepak bola. Terima kasih, see you di next video and bye-bye.